Tak gentar jadi tersangka, Nikita Mirzadi dibandingkan kasusnya dengan Fadel Bajideh. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Kalau sudah status tersangka, nggak usah banyak cakap, karena udah dibilang kan, pelapor sudah memberikan bukti yang kuat. Terlapor tidak usah mengklarifikasi apapun, menggiring opini, itu malah memperberat kau. Karena sifatnya itu penyidik, tidak akan memperhitungkan, tidak akan lagi memperhitungkan apa yang kau jawab, apa yang kau katakan gitu loh. Karena sudah ada bukti. Jadi kalau kau mau ngomong ini ngomong itu, apalagi menggiring opini ke masyarakat, yaitu makin membuat penyidik senang untuk menangkap kau. Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu, termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam mengancam, peras memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya. Bentuk pemerasan pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa. Nggak bisa itu, nggak ada itu. Itu bisa guys, semua itu bisa dipelajari di mana? Di Google. 20 tahun. Nih, ini juga edukasi untuk kalian. Kalau 20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama, ya. Tidak hanya klien kami dokter RGA, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya.
permintaan dari Nikita gitu, karena mungkin Nikita nggak enak juga nih dituduh nih, misalnya kan, gue nggak enak juga nih diomongin gini dengan laporan itu kan, gue pengen cepat deh, kalau udah TSK itu kan ujung-ujungnya ada sidang, ada persidangan kan, mungkin kalau menurut aku positifnya mungkin Nikita mau nih cepet supaya sidangnya juga cepet, supaya bukti-buktinya nih masih ada nih, masih seger nih, segera gue keluarin nih bukti-bukti nih kan gitu kalau aku. Jadi cepet ya, mungkin Nikita yang mau supaya waktu sidang Nikita bisa mengeluarkan bukti-bukti semua dengan sangkalan-sangkalan yang Nikita punya ya, supaya masih seger nih, masih komplit semua nih bukti-buktinya. Gitu aja sih menurut aku. Jadi aku ambil positifnya. Tapi juga cara kerja kinerjanya polisi juga kita hargai, bisa cepat tanggap, dan mungkin juga ada permintaan juga dari Nikita biar cepat. Nikita Mirzani mengklaim dirinya tak gentar usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan yang dilaporkan oleh Dr. Reza Galadis. Tak sendiri, asistennya yakni Mail Syaputra juga turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun, bukannya khawatir artis kontroversial itu justru bingung dengan proses hukum yang menimpanya. Ia menyebut bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka atas kasus pemerasan itu dirasa terlalu cepat. Gue udah tahu gue bakal jadi tersangka, nanti gue dipaksa buat ditahan. Bukti-bukti dari sana nggak kuat, tapi nggak tahu deh kok bisa naik jadi tersangka, ujar Nikita Mirzani dalam cuplikan secara langsung yang dibagikan oleh akun TikTok. Lebih lanjut, ia mengaku hanya menjalani 1 kali pemeriksaan terkait kasus tersebut. Setelah itu ia mendadak ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Ia lantas membandingkan kasusnya dengan laporan soal kasus Fadel Bejide. Keren kan, Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan. Kalian mau lapor biar kalian benar pun pasti prosesnya berbulan-bulan, karena kalau kalian melapor belum tentu diproses cepat. Laporan gue aja ke tukang semir itu 7 bulan tuturnya. Memakan waktu lama, Fadel Bejide kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, yakni Laura Meizani alias Loli, putri Nikita Mirzani. Loli sendiri diketahui kini telah kembali di bawah pengurusan Nikita Mirzani.